Ya, ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau terlambat. Kami masih membicarakan untuk ada dana hibah lagi nih Pak Muji. Dari rumah sakit kalau kemarin ISDB ini ada dana hibah lagi yang kami mau bangun tower lagi itu. Nah, Keren. Kita mulai ya Bu ya. ya, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam pengadaan tentunya. Yang terhormat Pak Direktur MS Training and Consulting, Bapak kita, Bapak Muji Santosa. Terus ini nih yang biasa hadir nih, Pak Inspektur nih kemana nih? Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Dan tentu yang kami hormati serta kami banggakan narasumber webinar kali ini yaitu Ibu Kristina Sri Andayani SKP MPH. Beliau adalah PPK di RSUP Dr. Surati Tirtonegoro Klaten dan juga merupakan advisor LKPP ya Bu ya. Alhamdulillah suatu kebanggaan bisa kembali menjadi moderator dengan narasumber yang luar biasa. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang selalu bahagia, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara webinar ini sehingga kita bisa menambah lagi ilmu. Kami ucapkan selamat bergabung pada webinar hari ini, hari Senin tanggal 27 Mei dengan tema pengadaan jasa parkir. Mungkin Bapak dan Ibu bulan April kalau tidak salah pernah dibahas juga. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Elis Komalasari dari bagian PBJ Setda Kabupaten Sumedang dari Jawa Barat yang akan memandu webinar hari ini. Untuk kelancaran webinar, mari kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya menyampaikan tata tertib webinar, yaitu yang pertama, narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab selama 45 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan, harap klik tombol raise hand, dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Atau Bapak dan Ibu bisa juga mengisi di kolom chat. Peserta mengisi link daftar hadir yang akan dibagikan setelah narasumber menyampaikan materinya. Saat ini peserta yang bergabung, izin menyampaikan Bapak dan Ibu, peserta yang bergabung saat ini baru sedikit, mudah-mudahan nanti di perjalanan nanti bertambah banyak. Saat ini baru ada 35 peserta, mudah-mudahan nanti bertambah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, marilah sekarang kita menyimak paparan yang akan disampaikan oleh narasumber dengan tema pengadaan jasa parkir yang akan dibahas oleh narasumber kita kepada Ibu Kristina Sri Andayani. Waktu dan layar kami persilakan. Dipersilakan Bu. oke, oke. Terima kasih Bu Elis. Sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera buat warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang kami hormati Pak Muji, ini ada rekan-rekan Bapak Ibu semua. eh, Kami akan sharing pengalaman kami gitu ya di siang hari ini untuk pengadaan jasa parkir yang selama ini kami sudah bergabung dengan mereka semua dan sebetulnya PT ini pernah juga diundang tetapi tidak masalah parkir tetapi masalah untuk outsourcing cleaning service gitu ya. Kemudian ini yang mereka, eh, sorry,
security yang mereka menang untuk kami. Jadi ada dua yang mereka menangkan. Maka kami terima kasih diberi kesempatan saat ini untuk sharing apa yang sudah kami lakukan di rumah sakit. Ini tadi Bu Eli sudah mengenalkan saya, maka tidak akan berpanjang dan lebar gitu ya. Terima kasih juga kita selalu seminggu 2 kali kita bertemu gitu ya. Sebetulnya kita lebih banyak sharingnya gitu. Kami bukan seperti yang dikatakan Bu Elis bahwa saya menjadi narasumber yang luar biasa. Enggak, ini teman-teman aja nanti saling berdiskusi gitu, saling berdiskusi apa yang sudah kami lakukan di tempat kami. Maka ini nanti kita sambil bisa berdiskusi bersama-sama. Dasar-dasarnya kami adalah rumah sakit yang BLU, jadi memang sudah mandiri gitu ya, mandiri. Maka kami harus mengelola gitu, mengelola aset-aset kami itu benar-benar untuk bisa juga ada fleksibilitas tentang pengelolaan keuangan di kami. Maka termasuk siang hari ini karena rata-rata memang rumah sakit BLU itu dikatakan oleh para donasi itu uangnya itu banyak yang disimpan, didepositkan gitu loh. Maka kami membuat inovasi-inovasi rumah sakit gitu, termasuk juga masalah di dalam procurement ini gitu. Maka di pengadaan ini kami bentuknya adalah kerjasama operasional dan tidak melakukan seperti misalnya kami lewat pengadaan seperti yang kita lakukan TAI purchasing atau yang lainnya, metode yang lainnya. Kemudian dasar hukum dari kami karena BLU gitu ya, saya rasa Bapak Ibu semua di instansi pasti ada sudah juga baik itu BLUD atau BLUD karena kami adalah kementerian, milik kementerian, maka kami Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Dan ini kayaknya pernah dibahas oleh, saya lupa Pak Bles apa siapa ya dari DKI, pernah tentang hal-hal yang parkir. Kalau nggak salah Pak Muji sempat mengundang, tapi saat itu saya nggak bisa bergabung gitu ya. Nah itu maka kami harus meningkatkan pendapatan kami, bagaimana rumah sakit ini bisa meningkatkan kesejahteraan kami. Karena Bu Elis dan Bapak Ibu semua, dari penghasilan kami ini, karena BLU gaji jelas dari Kementerian Kesehatan. Tetapi pendapatan kami ini 60%-nya nanti operasional, yang 40%-nya untuk kesejahteraan, maksimal 40%, kami gunakan untuk kesejahteraan karyawan. Sehingga menghitung benar misalnya rekrutmennya, karyawan yang tetap, apakah ini mau di outsourcing atau bagaimana, itu menjadi benar-benar kajian yang komprehensif sehingga kami mampu untuk mendapatkan pendapatan yang lebih gitu ya. Karena target-target setiap tahun sudah meningkat terus gitu. Layanan-layanan, gedung-gedung juga sudah dibangun, tower-tower juga gitu. Sehingga ini akan menambah, saya kira tidak hanya rumah sakit, saya kira semua instansi pemerintah ini semua bentuknya sudah tanda kutip swastanisasi gitu ya. Sehingga bagaimana kita bisa memberikan layanan yang terbaik dan itu akhirnya akan berimbas kepada kita sehingga kesejahteraan para karyawan pun akan meningkat. Itu yang menjadi roh di dalam bagaimana kita berkinerja di sebuah institusi. Maka di BLU ini kita sudah ada fleksibilitas untuk pengelolaan keuangan kita. Itu yang menjadi seluruh karyawan untuk termotivasi itu. Meskipun ada di kantor kan ada token gitu ya. Tetapi kita di sini bentuknya adalah kesejahteraannya dengan remunerasi. Sehingga siapa yang bekerja dia punya kinerja baik gitu ya. Berarti dia akan mendapatkan imbalan yang akan lebih baik. Itu daripada yang mereka tidak berkinerja atau berkinerja masih targetnya
indeks kinerja individunya tidak tercapai itu kan beda dengan mereka yang melampaui indeks kinerja yang mereka targetkan. Maka ini dasar-dasar kami di dalam pengelolaan parkir di rumah sakit. Kemudian ini yang kami lakukan, meskipun kami melakukan dengan sistem kerjasama, tetapi kami tidak langsung tunjuk, tetapi kami mengelola tetap dengan lewat beauty contest. Sebetulnya pemilihan mitranya juga sama gitu ya. Jadi ini kami tetap melakukan beauty contestnya sama dengan teman-teman yang melakukan ada di unit layanan kami gitu. Itu ya ini adalah 1 bulan gitu, 28 hari sama dengan misalnya kami melakukan lelang gitu. Kalau misalnya nanti evaluasinya tinggal cepet apa enggak itu peserta yang diundang itu kira-kira seperti apa gitu. Berapa orang dan berapa PT atau BUMN dan sebagainya. Kebetulan yang ini yang menang adalah BUMN. Jadi anak anak dari KAI gitu. Yang menang ini. Jadi KAI itu sebenarnya di security, kemudian di parkir, dia bisa juga di cleaning service dan sebagainya. Itu. Maka ini sama tahapan-tahapan pemilihannya sama dengan kalau kita melakukan eh, tendernya itu seperti ini. Maka kita tidak akan melakukan penunjukan karena itu nanti akan berisiko buat kami. Maka mereka diundang bersama-sama, mereka melakukan, kita udah undang mereka, kemudian kita presentasi, terus kemudian ini 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Kemudian mereka akan memberikan penawaran. Dari situ kita akan mengevaluasi apakah nanti sesuai dengan TOR atau kerangka acuan kerja yang sudah kami berikan kepada mereka. Itu kemudian ini keakannya. Jadi kami itu perhitungan nilai sewanya itu kami sesuai dengan hasil penilaian dari KPKNL Surakarta yang ada di Solo, sehingga kami menurut dengan mereka, sehingga sebesarnya luasannya itu per meter perseginya ketemu 86.230 sekian rupiah dengan luasan kami 4.000 sekian itu. Sehingga kami tinggal mengalihkan saja dari situ totalnya jadi berapa gitu. Maka berdasarkan data itu kita akan menjadi semacam HPS kami gitu. Totalnya jadi per tahun itu kita bisa mencapai 440 sekian juta itu per tahun. Belum termasuk pajak. Sedangkan untuk tarif parkir ini ditetapkan, tarifnya mau berapa-berapa, itu ditetapkan oleh keputusan Direktur Utama. Jadi kalau tadi dari KPKNL minimal gitu ya, minimal kami harus segitu tuh gitu. Terus nanti tarifnya mau seperti apa, itu Direktur Utama kami yang akan memutuskan untuk, tapi sudah jelas sudah dengan meeting bersama dengan para pemangkunya yang terkait itu sehingga nanti memutuskan mana yang mau tarif yang mau kita gunakan ya. Karena pasti akan masing-masing beda dengan misalnya Bandung, beda dengan Jakarta dan sebagainya. Misalnya di sini sepeda motor cuma 2.000 gitu ya. Kan akan beda kalau misalnya di tempat Bu Elis berapa Bu? Ya, mungkin akan berbeda. Untuk unsur SDM, mereka jadi harus menyiapkan ini, ada pimpinannya jelas, ada supervisor koordinator lapangan, ada nanti yang untuk mengurusi masalah keuangan dan pelaksana di lapangan. Kami di sini total ada 23 orang gitu. Ya, ini kemarin masih kami akan evaluasi lagi karena manless gitu ya. Diharapkan sistem manless yang benar-benar itu bisa dilakukan. Kemudian biaya operasional yang harus harus mereka keluarkan nanti kan akan dihitung sama mereka. Ya, biaya karyawan sesuai dengan UMK setiap tahun pasti akan naik gitu. Kemudian tunjangan-tunjangan termasuk
THR dan lain-lain sudah akan masuk di situ sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi termasuk PKWT. Jadi kami itu ada tunjangan kompensasi Bapak Ibu kalau kita dapat gaji ke-13 berarti dia juga dapat gaji ke-13 selain THR. Jadi sudah sesuai UMK, masih ada THR-nya 1 kali gaji, nanti ada gaji ke-13 sama eh, kita berikan di akhir tahun. Itu. Jadi kami masih seperti itu. Enggak tahu kalau di tempat lain mungkin apakah sama semua outsourcing di sini sama disamakan pasti dapat gaji ke-13. Kemudian biaya asuransi dan sebagainya itu sampai biaya seragam dan ID card-nya semua identitas untuk mereka itu nanti sudah diperhitungkan di situ. Tuh, kemudian sistem pembayarannya gitu. Sistem pembayarannya itu eh, kami ada sistem pembayaran lahan yang fixed cost gitu. Jadi kalau tahun kemarin itu kami 600 gitu ya, 600 juta itu kemudian eh, ada profit. Jadi profit sharingnya itu ada 5% dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha pengelolaan perpakiran ini. Jadi dari situ mereka akan ngasihkan ke rumah sakit setiap bulan. Kalau yang Vikos itu dibayarkan sekaligus di muka. Jadi ada permen PMK-nya itu saya dulu sempat protes masa belum ada penandatanganan kontrak, dia sudah harus bayar dulu gitu. Jadi sudah sekaligus di muka itu misalnya. Jadi kalau misalnya tadi akhirnya kami menentukan tarifnya itu 600 gitu ya. 600 per tahun berarti dia sudah 3 tahun langsung sekaligus dia bayar gitu. Lah ini eh, menurut PMK ini sejak dulu juga 2000 ini kan sudah PMK 2016 itu juga sama. Jadi paling lambat 2 hari sebelum penandatanganan kontrak gitu. Beda kalau di kita ternyata di keuangan maksudnya di keuangan ada seperti itu gitu. Maka kalau enggak sempat kami koperasi itu sempat gara-gara ini gitu. Saya pikir lah kan belum kontrak gitu. Ternyata ada PMK-nya sehingga mengatur sampai pembayaran sewa itu 2 hari sebelum penandatanganan kontrak dia harus bayar dulu. Kalau udah bayar baru ada tanda tangan kontrak. Nah, ini yang tadi saya aturkan juga pengelola parkir wajib menyampaikan komitmen pembayaran pada awal perjanjian penuh untuk fixed cost-nya dan juga 15 hari kerja terhitung setelah rekonsiliasi untuk profit sharing. Jadi kami biasanya kami dibayar juga di awal-awal bulan itu karena ini profit sharing mereka dapat setiap bulan berapa sehingga dari situ kami 5% yang 95-nya ke perusahaannya, ke penyedia yang 5%-nya ke rumah sakit. Ini yang untuk syarat-syarat gitu ya, apa yang harus dipenuhi oleh penyedia gitu, oleh penyedia parkir yang akan dievaluasi dengan menggunakan sistem gugur dan penawaran yang tertinggi ini yang nanti akan eh, kita ambil gitu. Kalau misalnya administrasinya udah lolos dulu, maka eh, ini administrasi yang diminta dari 1 sampai nanti ada di bawah ada lagi. Jadi ini ada TDP, NIP, NPWP dari teman-teman ini, kemudian surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak juga, kemudian surat pengukuhan PKP itu, surat keterangan perusahaan, jadi dia domisilinya di mana, pajak. Pokoknya ini seperti kalau kita memang mau tender ya. Jadi 3 bulan terakhir, tiga bulan terakhir di tahun terakhir itu dia punya enggak SPT gitu. Terus akte pendirian dan perubahannya kalau misalnya ada, kemudian surat rekomendasi dari kepolisian atau Polda setempat sesuai dengan domisili calon mitra. Kemudian ada sistem alur bisnisnya gitu. SOP, metode pelaksanaan pengelolaan parkirnya seperti apa,
sistem pembayarannya cashless untuk mobil, harapannya gitu. Jadi kita nggak lagi dengan apa cash gitu. Nah, ini yang kita minta juga gitu. Kemudian sistem alur metode pelaksanaan parkirnya gitu, informasi slot-slot parkir pada pintu masuk dan sebagainya itu sudah orang masuk ke sini itu sudah tahu gitu. Jadi pasti nanti dari indikator penilaian ini, kemudian persyaratan itu tinggal nanti dia akan memenuhi enggak dengan persyaratan yang ada itu. Maka kita tinggal mengevaluasi aja ada apa tidak, ada tidak gitu. Dan nanti dari situ berarti kalau misalnya yang ada semua pasti yang itu yang kita pilih. Kemudian juga selanjutnya misalnya kalau tadi eh, kan kita jelas ada pasien ya. Kita ada surat dari kementerian setelah ini kami akan perlihatkan. Jadi nanti untuk pengunjung drop out-nya sendiri, kemudian untuk pasien sendiri gitu sehingga tidak riwah ada di situ gitu. Maka mereka harus melaporkan alurnya ya, alur dari area-area yang kami sudah ada sudah harus ada area yang memang komersial, area yang tidak komersial, yang komersial itu mana saja, alur nanti ada tamu kantor di mana turunnya, kemudian pasien di mana, pengunjung di mana, pintu masuk dan pintu keluar gate-nya itu tidak boleh sama, gitu-gitulah. Itu yang nanti di aturan kita sudah ada. Kemudian pengelolaan parkir ini memang kita sudah eh, secara komputerized, jadi nanti juga antara get in dan get out itu sudah masuk di dalam pengelolaan data center kita, sehingga kita bisa tahu berapa pengunjung yang datang ke rumah sakit itu, yang masuk di dalam parkir kendaraan kita itu berapa, gitu. Dan sebelumnya kita memang juga sudah mengadakan, mereka juga biasanya akan, kami ke lapangan dulu Pak, penawaran sebelumnya gitu. Jadi dia sebelum menawarkan dia bisa tinjauan lapangan dulu. Jadi kira-kira dia memprediksi berapa sih sebetulnya nanti kendaraan yang masuk di sini, mobil berapa, motor berapa, dan sebagainya. Kemudian pegawainya berapa, karena pegawai juga kita bayar gitu ya. Karena ada 1 tahun misalnya yang seperti kami, para PNS, P3K gitu. Tapi nanti ada yang kontra itu beda lagi. Jadi ada 20.000 per tahun, kemudian ada yang 15.000 per tahun gitu. Jadi kami dapat stiker sehingga kami dapat stiker 2, mereka bisa keluar masuknya tidak lagi bayar lagi gitu. Nah, itu yang sudah terjadi di kami. Kemudian eh, permintaan juga pengalamannya dia di mana aja sih kira-kira gitu. Sehingga harapannya jangan sampai dia tidak pernah mengelola parkir, dia ikut-ikutan. Ya seperti kasus-kasus e-purchasing sekarang, Bapak Ibu, begitu mudahnya masuk, tapi dia nggak paham gitu ya. Nah ini yang kami ini juga gitu, membacklist, ini mau membacklist salah satu penyedia gitu. Ternyata dia tidak hanya punya barang rumah tangga, konstruksi, punya macam-macam lah dia punya gitu. Nah ini. Kemudian surat kondite baik dari instansi pengguna sebagai apa? Kita itu pengen ngerti. Di samping itu kami juga akan klarifikasi ke mereka bagaimana penyedia ini gitu ya. Apakah meyakinkan? Enggak. Jangan sampai di awal mengatakan seperti kemarin kami mengatakan saya juga menang Bu di Fatmawati begini-begini. Nanti sebelum Lebaran kami akan sudah siapkan semuanya. Ini kebetulan di barang ya. Ternyata sampai hari hanya gitu. Kita enggak juga gitu, enggak. Padahal rumah sakit enggak bisa begitu aja karena ini pasien semua gitu ya. Keluar masuk barang itu kan benar-benar kami butuhkan. Maka untungnya kami masih ada fleksibilitas penggunaan dana itu sehingga kami boleh kalau situasi seperti ini kami bisa beli lagi. Yang penting pelayanan kami itu terlaksana tidak terhambat. Maka kalau hal-hal seperti itu kami pun sudah ada juga peraturan direktur tersendiri tentang pengadaan barang jasa itu. Kemudian daftar-daftar yang mereka harus lampirkan, spek, terus kemudian apa yang akan dipasang, ya, dan sebagainya yang perlu dia dia punyain gitu.
Jadi itu yang kita juga sudah nanti kita sarana prasarana yang harus dia miliki apa saja dan dia memang punya apa enggak. Itu. Kemudian komitmen pembayaran sewa itu di situ sudah harus jelas seperti tadi saya katakan bahwa mereka harus membayar di muka dulu gitu ya, kerjasama selama 3 tahun itu, fixed cost-nya itu bayar dulu, baru nanti profit sharing-nya akan dibayar setiap bulan. Itu sebelum nanti eh, pada waktu terjadi kontrak. Kemudian juga kita akan lihat bahwa eh, komitmen untuk pengembangan pelatihan SDM-nya ini kita persyaratkan juga. Jadi nanti akan seperti apa? Karena terus terang rumah sakit ini juga meminta mereka untuk ada pelatihan-pelatihan yang kami lakukan juga gitu. Jadi nanti ada pengembangan SDM-SDM meskipun ini petugas parkir termasuk service excellence-nya, terus masuk bagaimana mereka harus mengerti tentang cuci tangan, mereka bagaimana harus bisa menangani bantuan kegawat daruratan kalau misalnya ada pasien eh, jatuh gitu ya, emergensi, dia bisa aja misalnya pingsan mendadak di tempat parkir dan sebagainya, apa yang mereka harus lakukan. Mereka jadi harus paham itu juga. Jadi mereka pertolongan pertama itu dia harus mampu dulu gitu. Bisa aja awal-awal dia sehat, nggak taunya begitu keluar dari mobil dia bisa jatuh, itu bisa mereka udah harus paham di situ. Maka ada 5 pelatihan yang mereka harus ikuti, wajib diikuti itu, dan itu adalah dari rumah sakit sendiri. Itu dan ini juga selain itu kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan dari KAI, dari penyedia yang kebetulan ini KAI, mereka juga bisa untuk dilatihkan di situ. Dan kami juga untuk SDM ini, Bapak Ibu, kami kemudian punya komitmen bahwa berganti-ganti penyedia gitu ya, vendornya, tetapi selalu kita katakan kita akan meminta yang existing dulu itu nanti diikutkan, tetapi nanti akan dimonitor oleh perusahaan itu. Kalau memang di dalam perjalanannya mereka tidak memenuhi syarat, maka ya nanti tidak perlu dipaksakan untuk mereka harus dipertahankan untuk di situ. Karena banyak sekali termasuk tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman, termasuk di lokasi seperti itu kami tidak boleh gitu ya. Mereka sampai kami apa mereka tentang pakaian dan sebagainya itu sudah benar-benar mereka harus mematuhi apa yang sudah kami adakan di KAK yang kami sudah tuliskan detail itu. Ya, ini maka di sini contoh ini bersedia untuk SDM ya, berpenampilan baik, tidak merokok, tidak bertato gitu. Saya pernah protes ini ya, ngapain harus tidak bertato gitu? Apakah orang bertato ternyata secara etika begini-begini gitu ya? Udah ini sudah disepakati teman-teman, tidak bertato dan tidak bertindik gitu. Itu menjadi kesepakatan. Maka kami biasanya akan meminta mereka benar apa enggak gitu. Jadi mereka juga sempat yang laki-laki akan memeriksa sampai di situ. Seperti di security pun kami juga akan melihat sama dengan seperti ini. Kemudian juga eh, kami tolong untuk yang laki-laki bisa bisa memeriksa dia gitu ya. Itu. Kemudian komitmen untuk menanggung jaminan asuransi kendaraan jenis asuransi kehilangan, kerusakan karena bencana dan sebagainya itu dia bisa insurankan di situ. Dan memang sampai sekarang yang saat-saat ini sampai sekarang ini kami belum mengalami hal-hal seperti ini gitu ya, hal-hal seperti ini. Kemudian untuk misalnya kesanggupan, kewajiban untuk gaji dan sebagainya itu mereka harus benar-benar membuat surat pernyataan. Jadi kalau misalnya nanti ini tidak, ya kami evaluasi dulu, kami panggil gitu. Tidak kemudian kami cut gitu, enggak. Tetapi kenapa dan sebagainya gitu. Kami pengen ngerti ada permasalahan apa di situ gitu.
Yang ini karena kami kan outsourcingnya banyak juga di rumah sakit ini gitu ya. Selain outsourcing parkir ini juga kami SDM yang lain pun kami juga lakukan untuk outsourcing ini. Maka itu yang kami evaluasi nanti di dalam perjalanan. Maka benar sekali bahwa pengendalian kontrak ini merupakan suatu kewajiban yang benar-benar harus dilakukan oleh yang terkait gitu. Jadi nanti untuk pembayaran dan sebagainya kewajiban saya untuk pembayaran ini. Kalau yang KSO ini penandatanganan kontraknya kami langsung nanti bisa kami perlihatkan ya dengan direktur utama kami. Nah, ini contoh pemetaan luasan area parkir. Jadi tadi kami jelas-jelas sudah harus bersurat gitu ya ke lembaga ya instansi pemerintah yang nanti juga bisa berapa sih sebetulnya seperti tadi luasannya itu. Sehingga ini kami sudah memetakan mana tempat-tempat yang komersial seperti tadi saya katakan dan mana tempat-tempat yang tidak komersial. Itu sudah jelas. Sehingga kami pun meskipun karyawan kalau memang eh, mereka misalnya hanya dapat jatah 2 kendaraan gitu. Kalau misalnya dia bawa kendaraan yang lain mau tidak mau jelas pasti nggak akan bisa dibuka gitu. Maka itu mereka harus bayar juga untuk keluar dari rumah sakit gitu. Itu yang komersil 4, sekian M, yang non komersial yang ada di kantor masing-masing itu masih juga ada sehingga kami belum punya gedung parkir tersendiri. Maka nanti ada eh, di daerah ini nih, di daerah belakang itu nanti kami akan eh, buat gedung untuk parkir tersendiri. Karena di sini kami ini sudah dihapuskan, ini ini sudah rata sekarang eh, menjadi gedung yang nanti tower dengan 9 lantai dengan untuk gedung cancer karena Bapak Ibu kanker sekarang naiknya cukup luar biasa signifikan sekali sehingga akan dibangun bunker dan lain-lain. Maka di sini pun sudah untuk eh, gedung itu maka akan terkurangi gitu ya, terkurangi. Kemudian kita akan membangun besok untuk gedung parkir tersendiri. Itu yang di belakang itu yang tadi saya tunjukkan adalah menjadi lahan yang baru pematangan. Ini sudah sekarang sudah dipakai gedung sementara, dipakai gedung parkir dulu gitu. Maka ini yang nanti sudah muat berapa luas? Ini 6 sertifikat ya buat kami. Jadi ada 6.000 sekian gitu. Itu yang kami jadikan untuk eh, gedung 2.000 sekian itu kami gunakan untuk gedung parkir sementara kami. Itu sehingga menambah kantong-kantong parkir di saat ini. Karena kan master plan kami sudah terlihat bahwa tahun ini dan tahun depan belum kami bangun, maka itu bisa kami gunakan dulu gitu untuk 3 tahun mendatang. Ya ini contoh kami kalau misalnya perjanjian kerjasama, maka ini dengan PT Reska Multi Usaha RMU yang sama dengan tadi saya cerita dengan security kami. Nah, itu yang tanda tangan di sini adalah direktur utama kami. Sehingga tidak melalui PPK kalau beauty contest ini. Sama kalau beauty contest yang lain. Jadi misalnya bank, itu kami juga melalui itu. Kemudian juga pemilihan misalnya kami untuk beauty contest untuk alat-alat cuci darah gitu ya. Untuk HD hemodialisa itu kami dengan penyedia juga sama prinsipnya sama seperti itu cuman kami KSO gitu. Nah, itu yang kami lakukan. Kemudian ini outcome yang nanti dan pengawasan yang nanti kami akan lakukan, maka
lokasi parkir kami itu ada karyawan dan parkir pengunjung, termasuk nanti juga termasuk parkir dari pasien tadi, gitu ya. Ada pasien dan pengunjung juga, gitu ya. Jadi itu yang dibedakan karyawan tersendiri, jadi tidak sama dengan mereka sehingga kami juga ada safety-nya gitu. Kemudian kendaraan yang terparkir itu rapi, tertib dan aman. Petugas parkir itu selalu standby di tempat lokasi. Jangan sampai mereka justru di luar area, ya di luar lapangan itu, tetapi begitu mobil masuk nggak ada siapa yang mau memparkir, bingung sendiri misalnya yang punya mobil ini, maka ini yang dilakukan oleh teman-teman dan kami ada yang mengevaluasi. Maka pengawasan pekerjaan harian ini di kami itu selain supervisor, koordinator lapangan, ada bagian khusus tata usaha dan rumah tangga yang mengawasi ini. Jadi kami kelihatan banget gitu ya. Kami kelihatan selain kami akan lihat dari CCTV gitu. Tetapi ada teman-teman yang di lapangan termasuk eh, yang berada di unit kerja itu. Mereka mengawasi, punya salah satu tugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan parkir ini. Itu kemudian secara periodik kami adakan evaluasi termasuk APIP kami, APIP internal kami adalah Satuan Pengawas Internal, itu juga ikut berproses di situ. Maka mereka sudah tahu apa sih yang sebetulnya terjadi dengan para outsourcing kami atau pengadaan-pengadaan kami atau hasil dari beauty kontes kami itu. Karena terus terang kami kan setiap hari Jumat juga hari pengadaan gitu. Sehingga kami selaku PPK, kemudian ada direksi, kemudian para user, ini selalu bertemu secara rutin untuk membicarakan permasalahan-permasalahan ini. Nah, itu kemudian eh, ini kegiatan-kegiatan jadi harus jelas gitu ya. Ini mereka sudah pokoknya begitu pintu masuk ini maka antara ini sudah dibedakan parkir umum, parkir dokter dan sebagainya nanti ada di ruang ini drop out untuk pasien gitu, rawat jalan gitu. Jadi kami sudah ada tulisan keluar, tulisan masuk dan sebagainya itu ini sudah akan rambu-rambu itu orang tidak jadi bingung lah gitu ya. Dan teman-teman parkir sudah selalu standby ada di posisi di lapangan. Itu. Jadi ini kemudian ada pembinaan SDM secara rutin. Mereka ada meeting morning gitu. Jadi apa yang mereka lakukan setiap seminggu sekali mereka lakukan. Kemudian mereka juga bagian rumah tangga dan umum tadi sudah melakukan ini untuk mereka ada keluhan dan sebagainya. Mereka mereka nggak bertemu dengan kami itu di ruang rapat gitu enggak. Tetapi mereka langsung di lapangan. Seperti security juga kami sudah di lapangan gitu. Sehingga ada apel gitu langsung kita gunakan gitu. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Sehingga itu tadi untuk alur-alur juga sudah harus jelas gitu ya. Itu. Nah, ini kemudian mungkin saya bisa eh, saya tak stop dulu, saya ganti yang share screen contoh ini. Eh, ini Bapak Ibu contoh kelihatan ya Bu Elis? Oke. Ya, Kelihatan, Bu. oke. Jadi ini PKS kami sejak 2021. Ini adalah yang bertanda tangan pimpinan rumah sakit yang tertinggi, berarti direktur utama kami. Kami salah satu RSUP rumah sakit vertikal di antara rumah sakit yang lain gitu ya. Kalau Jawa Barat berarti itu Hasan Sadikin, Cicendo gitu. Itu kemudian kalau Jakarta ya ada banyak sih Jakarta, RSCM, Fatmawati, Harapan Kita gitu ya, Darmais gitu. Nah ini yang dari Raksa Multi. Jadi ini kemudian setiap lembarnya jelas seperti biasa. Ini dasar-dasar hukum yang tadi sudah kita
share juga, kemudian ketentuan-ketentuan. Maka ini parkir komersialnya tadi sudah kami aturkan, kemudian parkir yang berlangganan itu siapa saja, termasuk mahasiswa, termasuk karyawan gitu ini ya. Kemudian yang non komersil ini adalah yang khusus yang diberikan pihak-pihak tertentu atau juga tamu-tamu tertentu. Kami ada parkir tersendiri, ada direksi tersendiri dan sebagainya. Itu sudah ada. Kemudian tarif ini tadi saya sudah katakan bahwa sesuai dengan SK dari Direktur Utama. Ini pembagiannya tadi kami sudah copy paste. Kemudian eh, ini tarifnya. Mungkin akan berbeda kalau misalnya di tempat lain. Kami kendaraan roda 4 ada 3.000, mungkin di tempat lain kami masih ada bus gitu ya. Masuk bus yang sedang-sedang itu karena mereka pengunjung itu juga bisa bawa kendaraan bus ini. Ya kalau truk sih enggak juga, tapi bisa aja terjadi kalau kami ada yang desa-desa itu bawa truk terbuka, bak terbuka itu, truk bak terbuka loh ya. Ini bawa ini. Maka kami masih ada tarif ini. Jadi nanti setelah 3 jam pertama, kemudian tambahan setiap 2 jam gitu. Maksimal 24 jam gitu. Kalau misalnya mau langganan gitu juga eh, bisa aja terjadi. Kalau misalnya sudah, oh saya setiap minggu ternyata setiap minggu sekali saya harus ke rumah sakit gitu. Ya udah misalnya seminggu 2 kali gitu. Kalau misalnya yang cuci darah itu bisa bisa aja juga berlangganan itu. Kemudian untuk tarif karyawan ini tadi saya aturkan berbeda karena memang kami juga berbeda. Jadi kalau misalnya nanti karyawan mitra itu teman-teman para penyedia dan sebagainya itu bisa berlangganan juga dengan kami, para vendor yang sering misalnya ngantar obat, makanan dan lain-lain juga gitu. Termasuk ini eh, dengan 15.000 perlangganannya ya setahun ya dia sudah ada stiker di kendaraannya itu yang kami karyawan langsung potong gaji tuh jadi nggak tawar menawar pokoknya langsung dipotong gajinya untuk pembayaran ini maka itu kemudian ini tadi saya katakan bahwa pelaksanaan kegiatannya dengan kami pengawasan terintegrasi jadi dengan CCTV itu juga sudah kami lakukan ya. Kemudian ini udah jelas jadi konsepnya mau seperti apa, teknologinya mau seperti apa. Jadi teknologi manless parking system gitu ya. Jadi harapannya sih sebetulnya kalau kalau kita keliling di luar gitu, Pak Muji mungkin juga sudah ya sampai Italia dan Eropa itu sampai kalaupun eh, kita mau ke pom bensin itu kan juga nggak ada orang itu mereka semua sudah by system semua tetapi kami belum belum full gitu belum full maka ini eh, pasti lambat laun kami masih masih menggunakan ini gitu ya tapi lambat laun pasti akan berkurang kayak misalnya rumah sakit sekarang juga eh, paperless gitu ya jadi ada begitu pasien sudah kontrol, kemudian diketik oleh dokter itu resepnya sehingga nanti sampai farmasi atau di apotek itu mereka tinggal ngambil aja gitu. Jadi nggak lagi ngasihin bawa kertas gitu, kasih ke farmasi gitu nggak lagi. Mereka sudah by system semua di rumah sakit itu. Pendaftaran juga sudah tidak lagi memakai pendaftaran manual, semua juga sudah by WA, kemudian sudah dilakukan sebelumnya gitu. Nah ini tadi saya katakan get in-nya dan get out itu juga terkoneksi dengan by data, sehingga rumah sakit tahu kunjungannya berapa sih. Jangan sampai kita juga dibohongi oleh mereka gitu. Nah ini karena tadi kami katakan eh, kita nggak kita cashless gitu ya. Jadi dengan barcode itu kita nggak lagi pegang-pegang uang, nggak lagi pegang-pegang uang, cukup kita dengan barcode, sehingga nanti otomatis pintu itu akan membuka baik itu untuk pada waktu in maupun pada waktu out.
Itu kemudian ini yang tadi saya katakan untuk teknik-teknik pelaksanaan dan sebagainya itu kami sudah atur di sini. Kemudian tarifnya tadi sudah jelas minimal dari konsultan kami sudah sekian itu, tetapi rumah sakit sudah menghitung jumlah kunjungan eh, untuk kendaraan itu sehingga sudah ditentukan gitu ya. Untuk 600 juta itu termasuk PPN untuk jangka waktu 3 tahun. Kemudian yang tadi profit sharingnya juga sudah kami aturkan gitu ya. Kami aturkan kemudian ini kalau tadi ada rekonsiliasi jadi juga sudah tadi sudah kami katakan biasanya kami dibayar di awal-awal bulan juga. Ini setiap bulan kemudian kemana ini. Jadi kami nggak ada juga. Artinya kami nggak ada transaksi by cash gitu. Semuanya sudah tersistem gitu ya. Sudah tersistem sehingga kita sudah cukup enak. Kemudian atau ada tanggung jawab gitu. Tanggung jawab pemeriksaannya seperti apa dan sebagainya. Ini tadi juga SPI kita libatkan sehingga nanti ada kebersamaan, ada pemeriksaan gitu. Itu bersama-sama juga dilakukan. Kemudian tanggung jawab para pihak. Jadi kalau di sini pihak pertama, kalau misalnya ada kehilangan barang milik negara, timbul karena perbuatan disengaja ataupun tidak disengaja oleh karyawan pihak pertama di area parkir, maka ini eh, dengan memberikan peringatan atau teguran kepada karyawan yang bersangkutan. Gitu. Pihak pertama itu berarti dari kita. Pihak kedua bertanggung jawab kalau misalnya ada sesuatu, ya ini kalau karyawan nanti ada lagi habis peringatan gitu sekian kali, kalau misalnya 3 kali diperingatkan ya berarti dia ada sudah ada aturan mainnya kalau karyawan. Maka untuk penyedia ini kalau misalnya terjadi mengganti kerusakan bangunan, properti, peralatan yang timbul akibat sengaja maupun tidak disengaja oleh pekerja di pihak yang kedua, dalam hal ini adalah vendornya. Itu ini sudah jelas mereka, maka mereka harus hati-hati dalam hal itu. Kalau misalnya terjadi bertanggung jawab semua terjadi yang diparkir itu area parkir itu meliputi kehilangan, pencurian kendaraan, kerusakan kendaraan dan sebagainya itu akibat kelalaian petugas parkir selama kendaraan berada di dalam area parkir rumah sakit. Ya, ini Bapak Ibu apa yang pihak pertama harus lakukan berarti kami memang menyiapkan lahan dan sebagainya. Kemudian ini kami juga lakukan ya termasuk memberikan masukan dengan kinerja dan sebagainya. Ini adalah tugas kami, termasuk supervisi dan sebagainya juga. Kemudian ini pihak kedua, tadi untuk pembayaran dan sebagainya, regulasi-regulasi yang mereka harus taati, termasuk bagaimana dia tetap menjaga citra nama baik karena orang tahunya bahwa itu adalah karyawan rumah sakit gitu. Sehingga ini tadi saya katakan melarang seluruh petugas parkir itu merokok, minum minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Nah, ini tidak mengubah, jadi mereka nggak boleh kemudian, oh nih lahan situ masih kosong nih, kita terus pindah situ nggak bisa. Jadi apa yang Izin sudah Bu, 2 menit lagi. oke, kita janjikan itu sesuai perjanjian, maka itu yang dilakukan. Itu ini rasanya untuk ketenaga kerjaan gitu ya. Intinya pihak pertama ini wajib memenuhi apa yang sudah dijanjikan, pihak kedua juga sama. Kalau nanti ada petugas yang memang berubah, berarti atau mengundurkan diri, berarti dia harus melaporkan, kemudian kita akan mengganti identitas itu. Jadi, sudah di asuransi gitu. Jangka waktu perjanjiannya adalah 3 tahun. Itu saya rasa ini nanti kalau misalnya ini kami bisa share Bu Elis Ya, cukup itu yang dari kami. Terima kasih. iya. Terima kasih Ibu Kris. Setelah mendengar paparan Ibu,
Yang saya bayangkan adalah penataan parkir yang luar biasa gitu ya, Bu ya. Jadi jelas karyawan di mana, dokter di mana, nanti pengunjung di mana, mungkin juga pasien di mana gitu. Jadi saya membayangkannya enggak maaf ya, enggak seribet kalau kita parkir di, ya mungkin di rumah sakit yang di, ya tidak usah sebut nama ya Bu ya, yang sampai kadang kita itu mau itu sebagai keluarga pasien atau sebagai kalau kita sebutnya besuk gitu ya Bu ya, atau yang nengok gitu. Kadang gitu tuh susah banget parkir itu. Apalagi kalau ibaratnya parkir yang kita mau rawat jalan gitu. Pokoknya perlu effort yang luar biasa gitu kalau kita ke rumah sakit ya susah parkir. Terus kadang kita juga Bu, kadang kita nyebut tukang parkir itu kayak hantu gitu Bu. Pas kita parkir, kita lagi bingung nyari parkir di mana, nggak ada. Ya, Pas kita mau keluar gitu, tiba-tiba apa peluitnya bunyi gitu. Oh ada tukang parkir tuh. Nah itu nggak mungkin uang. gambaran di ya di beberapa kabupaten kota Ya, lain lah. mungkin saya Mudah-mudahan tidak di nambahkan Bu semuanya. Elis. Ya, Jadi kami para karyawan yang mm-mm. rumahnya dekat Ya, itu kami itu diharapkan tidak membawa mobil. oh iya, ya bagus juga Sehingga Bu itu. ya karena kami mengutamakan untuk pelayanan Ya, ke pasien dan keluarga. pasien. Itu, Iya, maka sampai ada aturan-aturan kayak gitu tuh. Kami yang dekat-dekat dengan rumah sakit tidak membawa mobil gitu. iya, Itu. Strik iya lagi, keren Bu. apalagi kalau kami masih masih ini ya, apalagi Sarjito dan Karyadi itu suruh parkir di luar rumah sakit. Wah, itu lebih ngeri lagi itu. Kalau kami masih masih seperti itu, masih boleh gitu ya. Iya, Tetapi ya ini maka ini yang harus dipikirkan karena apa? Jenis pelayanannya berkembang, sehingga menambah jumlah kunjungan juga berkembang. iya, Itu yang akhirnya rumah sakit harus mensiasati bagaimana caranya mereka agar nyaman. Datang iya. aja nggak nyaman nyari parkir, apalagi nanti sudah keadaan emergensi, marah-marah, nggak dapat parkir, waduh, tensinya bisa Iya, semakin naik gitu. iya. Hmm. Jadi kemudahan parkir itu juga menjadi salah satu pilihan ya Bu ya. Kadang kita ibaratnya mau belanja ke sini, malas, parkirnya susah. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau kita diskusikan, silahkan tombol raise hand-nya diklik, silahkan Bapak dan Ibu. Nah, ada izin Bapak atau Ibu Nosin, silahkan. Bapak Ibu. Iya. Halo, Bapak Ibu. Silakan Pak Nosin. Terima kasih Bu Louis. Sedikit ya ini hal yang menarik bagi saya itu karena uh, walaupun sering digaung-gaungkan tapi menjadi materi pengadaan yang bagi saya pengadaan yang baru ya. Uh, Sedikit saja saya ingin mempertanyakan terkait dengan pengadaan pengelolaan parkir ini kan judulnya pengelola sewa parkir Ibu ya Bu Kris ya. Ya, Sewa parkir. Tadi saya lihat itu ada HPS ya Bu ya. HPS-nya menghitung berarti dari luas luas lahan dikalikan nilai harga per meter tadi Bu itu menjadikan HPS tadi ya. Kemudian kalau itu jadikan HPS berarti nanti eh, kompetisinya ini kan artinya kan ada kompetisi juga ya, kompetisi antar beberapa penyedia atau beberapa vendor ya beberapa wakil ya. Berarti kompetisinya bukan harga terendah ya, harga tertinggi Bu ya. Harus itu ya kan sewa ya yang mau memberikan profit kita. Ya, itu ya. Berarti itulah yang menjadi tujuan kita tuh. Yang kedua, tadi kan sewanya per 3 tahun sekian dia harus membayar sewa di muka. Dan kita juga user akan mendapat profit 5% dari penghasilan. Nah, saya belum melihat tadi tanggung jawab penyedia ini terhadap fasilitas tadi Bu ya. Saya fasilitas itu kan namanya parkir kan ada peralatan Bu ya. Komputer semua dibangun itu apakah diserahkan dibangun oleh rumah sakit
Nah, terus kalau di rumah sakit, bagaimana tanggung jawab terhadap pengelolaan itu? Apakah menjadi tanggung jawab mereka juga? Tadi saya di dalam kontrak tuh nggak muncul tuh kalau ada kerusakan komputer, kerusakan gate-nya itu rusak, palang pintunya, palang parkir pintu itu apakah menjadi tanggung jawab penyedia, pengelola parkir, atau itu menjadi eh, karena kalau kita di dalam kotak itu tidak dimunculkan, itu akan menjadi kelalaian bisa aja penyedia itu akan lalai itu dalam pengelolaannya, Bu. Saya lihat itu enggak dalam kotak itu tanggung jawab nggak ada saya gitu. Karena sangat mungkin kecuali kalau alatnya itu dibangun oleh penyedia. Dan itu saya lihat nggak ada juga tadi di dalam kontrak itu kewajiban penyedia itu harus menyiapkan membangun atap. Nah ini saya belum lihat ya. Nah itu ya Bu. Terkait termasuk juga pemeliharaan itu alat itu harus dipeliharakan selama 3 tahun pasti ada kerusakan kan. Ya kalau memang tadi itu menjadi tanggung jawab penyedia ya langkah baiknya di saudara di dalam dokumen kontrak itu dimunculkan dia harus tadi bertanggung jawab terhadap itu. Nah, kemudian kira-kira selama ini kan ini udah berjalan beberapa tahun Bu ya, dari 2 perusahaan. Kira-kira eh, risiko-risiko yang terjadi Bu itu sudah kelihatan nggak tuh? Jadi biar jadi nanti menjadi evaluasi kita atau juga menjadi masukan bagi rumah sakit lainnya. Ternyata risiko-risiko yang telah didiri yang timbul adalah ini yang bisa diantisipasi atau menjadi masukan bagi teman-teman yang di rumah sakit lain yang akan menerapkan pengolahan rumah sakit pola pasir tadi sebagaimana diterapkan di rumah sakit RSUD Klaten ini Bu ya. Mungkin itu aja Bu, dan saya. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Pak Nosin Ya, pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan, Bu. Yang pertama, yang tadi kalau ini bukan harga terendah, tapi harga tertinggi. Jadi siapa penyedia yang berani memberikan fixed cost yang tertinggi ya, Bu ya, sama profit sharingnya. Terus yang kedua, mengenai pemeliharaan fasilitas parkir, dan yang ketiga, resiko yang mungkin terjadi. Silakan, Bu. Oke, Bu Elis, terima kasih. Jadi parkir ini memang ribet ya. ya. Ribet saya membahas Pak Nusin. Terima kasih Siap sekali. Ibu ya. Ya. Tapi menarik Bu, itu menarik, bagus beneran itu bagus sekali nih ya Allah. Heeh. Karena aset kita. Ribet kalau kami Mm-mm. merasakan itu. Mm-mm. Waduh gitu Iya. ya. Effortnya tinggi gitu. Jadi nanti seperti tadi saya aturkan bahwa mereka akan penawaran yang tertinggi yang diberikan ke kami. Asal spesifikasi administrasi dia udah lengkap dulu gitu ya. Tadi saya lupa mengomongkan bahwa untuk mengaturkan bahwa apa sih yang kewajibannya. Berarti itu nanti ya nanti kami akan tambahkan Kak. Pak, ini karena habis juga di tahun ini ya. Jadi sudah selesai sehingga Bapak Ibu apakah kami begitu mudah dapat lagi? Enggak juga gitu. Enggak juga. Ini tahun ini kan kami udah memperbarui lagi gitu ya. Kalau tadi saya katakan bahwa dasarnya gitu. Dasarnya itu kan kami harus bersurat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang ya KPKNL itu. Sehingga dari situ dia udah luasan kali kemudian rupiah terus ketemulah 400 gitu ya per tahunnya gitu. Kalau misalnya kayak gitu kami lakukan nih Pak tahun ini 1,2 gitu ya. Ini ini nggak ada yang respon tuh untuk bisa bergabung dengan kami parkir yang 2024 ini gitu. Sehingga kan itu 2021, 2022, 2023 gitu ya. Ini 2024 apakah kami sudah dapat belum, Pak? Jadi dengan standar kemarin dari KPKNL itu, dari KPKNL itu kami juga akhirnya eh, ini sementara, jadi kami persiapan untuk karena kemarin nggak ada lagi gitu. Maka kemudian kami berembuk lagi nih Pak, untuk berapa sih sebetulnya pasnya untuk fixed cost yang mereka harus berikan ke rumah sakit itu. Jadi deh, kami mengulangi lagi nih untuk beauty contest selanjutnya. Karena kalau tadi dikatakan 400 gitu ya per tahunnya. Sementara yang dulu kami 600 itu kan 3 tahun gitu. 3 tahun yang lalu itu. Nah ini per tahun. Maka itu menjadi dasar kami kemarin 1,2 nggak ada yang melirik. Maka ini kami akhirnya berembuk lagi mau berapa ini apa nominalnya gitu. Kami koordinasikan juga dengan
kantor pelayanan kekayaan negara yang ini. Kemudian untuk fasilitas memang Pak mereka yang membangun. Jadi gate-nya juga mereka, komputernya juga mereka, kemudian dilengkan dengan kami. Itu dilengkan dengan database-nya rumah sakit. Sehingga tadi saya ceritakan bahwa mereka nggak bisa lagi untuk bohongin kami gitu. Itu memang menjadi persyaratan buat mereka para vendor yang masuk ke kami gitu. Jadi memang kalau ini kebetulan BUMN gitu ya. Kemarin BUMN, mudah-mudahan ini kami nanti nggak tahu nih dapat mau siapa lagi gitu ya. Siapa lagi karena ini baru proses untuk eh, mendapatkan vendor yang untuk 2000. Biasanya kami minimal 3 tahun karena mereka membangun fasilitas itu nggak mungkin kalau setiap tahun. Maka kami 3 tahun minimal. Sebetulnya kalau misalnya bisa Bapak Ibu, kan ini kebetulan di beauty contest gitu ya, di beauty contest di tim yang lain gitu, tim yang lain. Kalau misalnya kami sebenarnya juga ada usulan kalau misalnya lebih lama itu pun akan lebih baik gitu. Jadi bisa kayak kami untuk pemeliharaan itu juga bisa 5 tahun. Sehingga ternyata 5 tahun dengan 3 tahun itu lebih murah 5 tahun gitu. Nah, tapi teman-teman kemarin sepakat tetap 3 tahun dulu. Gitu ya. Udah berarti tetap 3 tahun. Kemudian resikonya tadi dari ini Pak, dari prokrumennya aja. Ya, kalau kalau sebetulnya kalau kita semakin panjang itu, kita semakin panjang, harga selain kita dapatkan lebih murah gitu ya. Kan kita sebetulnya rumah sakit berkembang terus nih gitu ya. Tetapi memang kerugiannya kemarin itu di pemikiran kami bareng-bareng itu kan kita nanti kalau nambah pelayanan-pelayanan lagi kalau kita semakin panjang gitu. Maaf penawaran mereka pasti akan semakin tinggi gitu. Beda kalau dengan pengadaan barang itu mereka akan lebih murah. Kalau lebih 5 tahun itu adalah lebih tinggi. Maka kemarin bisa nggak 5 tahun gitu? Apakah tetap 3 tahun? Karena kita nggak ngerti nanti data yang akan ini kami baru bangun ini, sehingga udah kita sepakat 3 tahun dulu gitu. Kemudian resiko-resiko yang lain bisa saja terjadi untuk kerugian, misalnya ada pencurian dan sebagainya. Tapi untuk saat-saat ini kami masih running aja, Pak. Jadi seperti tadi karena memang harus ada pengendalian dalam hal ini, pengendalian pelaksanaan untuk KSO itu, untuk kontrak ini. Maka setiap saat ada seperti di gambar tadi, itu ada pengandalian teman-teman parkir, kemudian mereka dilatih setiap tahun itu kami latih. Jadi seluruh karyawan atau mitra itu dilatih 5 pelatihan wajib yang harus mereka ikuti. Maka mereka akhirnya ngerti bagaimana pelayanan prima yang mereka harus lakukan. Karena kan berbeda-beda bagaimana dia selaku parkir, petugas parkir, bagaimana mereka selalu security akan beda dengan housekeeping, cleaning akan beda lagi. Maka di situ kita selalu mengupgrade setiap tahun kami wajib. Jadi minimal 20 jam pelatihan setiap tahun. Itu termasuk mitra kerja yang kami harus latih. Nah, itu. Jadi resiko-resiko yang harus maka untuk menghadapi itu kami CCTV, Satpam juga harus berkoordinasi gitu ya. Berkoordinasi kemudian CCTV kami tempatkan di tempat security yang siang malam itu dia selaku supervisor juga itu mereka bisa melihat itu juga. Kemudian mereka kan security bisa kerjasama dengan mereka juga dalam hal yang positif, bukan berarti yang negatif, untuk mengurangi risiko-risiko yang kita tidak terjadi, tidak pengen terjadi itu. Meskipun dulu pernah kami gempa gitu ya, gempa besar-besaran gitu ya, di Klaten itu atau Bantul, Jogja dan sekitarnya, tetapi waktu itu ya kita bersyukur aja tidak terjadi hal-hal yang khususnya di lahan-lahan parkir kami ataupun eh, kebetulan lahan-lahan parkir yang untuk pasien itu kan
di atasnya tidak ada atap dan sebagainya. Atau di karyawan kami itu kan juga ada parkir di apa gedung gitu. Yang bawah itu kami basementnya kami pakai gitu. Tapi itu nggak terjadi runtuhan dan sebagainya. Itu kami kemarin juga sudah jadi kalau kami nanti bangun yang gedung kanker ini, kami sudah berpikir sampai kalau terjadi gempa seperti dulu gitu. Gitu Bapak Nusin, terima kasih. Ya, gimana Pak Nasir? Sudah ada pencerahan? Pak Nusin masih bergabung, Pak? Masih Masih oke. di, nah, Bisa ya. Sedikit aja Bu. Menarik kali karena tadi ini yang kita kompetisikan adalah harga tertinggi. Artinya sangat dimungkinkan penawaran penyedia melebihi HPS yang kita tetapkan Ibu ya. Yang pertama itu ya. Sangat dimungkinkan karena negara akan ikut. Nah, tadi yang menarik tadi ya terkait dengan peralatan tadi. Peralatan menjadi beban tanggung jawab mereka. Ya, eh, artinya kalau peralatan itu menjadi tanggung jawab mereka, itu kan yang dikompetisikan juga. Apakah tidak ada standarisasi bagi kita alat yang kita gunakan, yang kita butuhkan itu seperti apa sih sebenarnya agar kompetisi fair nih Bu? Jadi Oh bisa iya, aja kan, ya ini bisa aja dari bisa aja kan. Saya bangun yang penting link tadi dengan sentral punya Ibu tadi ya. Tapi eh, pembangunannya apa adanya kan nggak menarik juga itu ya. Nah, ada ya. yang mungkin harga tinggi tapi ternyata harganya mungkin dia bisa bisa lebih anu tuh bisa costnya bisa lebih murah itu Bu bagi dia tuh. Nah itu juga kan harus dipahami itu juga jadi peralatan standar bangunan juga mungkin kita desainnya harus kita tetapkan juga tuh agar kompetisi biar fair tadi. Nah itu yang kedua tadi yang menarik tadi tiap tahun akan dievaluasi sedangkan mereka sudah membayar 3 tahun tuh di muka tuh untuk sewa tadi. Memang saya lihat kan ada di Kementerian Keuangan sudah ada standar sewa setiap meter persegi itu memang untuk sewa kayak model kami di kantor kami juga kan sewa koperasi kantor apa anu kios-kios koperasi kan juga mereka boleh sewa juga tuh sewa-sewa untuk Sama Pak, jadi seperti itu Bu. Saya mengambil jadi memang Kementerian Keuangan sudah menentukan standar sewa per meter kali ya. Nah, meter kalau persegi. dibayar di muka tadi 3 tahun, jadi tadi Ibu mengatakan nanti tiap tahun dievaluasi. Jadi nanti kalau ternyata pada tahun kedua tidak tidak apa tidak itu juga, berarti ada pengembalian itu, pengalian uang mereka gitu. Kalau ternyata mereka kok udah Oke. ya, itu ya, ya itu kan Ya, resiko. evaluasinya Pak Nusin bukan Ya, masalah itu, tapi oh, bagaimana kinerjanya. ya artinya buat tetap berarti bukan arti nggak Bukan akan diputus ya masalah tetap finansial, bukan, bukan finansial. bukan. Jadi ya Ya, artinya kinerja tidak mempengaruhi ke pemutusan. ya. Mempengaruhi pemutusan gitu kalau Jadi gitu. nanti kalau Mm-mm. misalnya kan akan kinerjanya kalau jelek, Iya, iya. pasti kita akan ada sampai pemutusan kontrak, Pak. Kalau itu terjadi, Kalau gitu. terjadi Maka putus kontrak tadi Bu, apakah ada risiko untuk kita negara mengembalikan terhadap sewa yang 3 tahun tadi? kan nanti otomatis kebetulan ini kan Mm. teman-teman ini belum memadai sampai di situ ya, Iya, iya, iya. Artinya teman-teman. buat masukan kita ya di Harusnya, situ ya. harusnya Iya. memang. Mm-mm. Maka ini yang baru ini sampai akan dipikirkan seperti itu. Karena Mm-mm. kebetulan selama ini kan nyaman-nyaman aja, maka Iya, iya. mereka selalu melakukan evaluasi Mm-mm. terus-menerus Iya, itu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu gitu loh. iya. Maka Ya, ini iya. Ini itu yang antisipasi Bu ya. mereka Mm. mitigasi Oh, resikonya sampai di iya, situ untuk dicegah iya. sampai tidak Mm. terjadi pemutusan kontrak gitu. Iya, iya. Apalagi misalnya BUMN, masuk BUMN kita akan Iya, iya. lakukan. Kalau memang itu, Mm. maka kami termasuk juga security itu kan BUMN juga ini Iya, sama kan. siap-siap Ibu ya. Lah itu juga kami lakukan selalu ada evaluasi sehingga belum sampai misalnya terjadi keparahan kami udah panggil dulu gitu. Ini loh Mm-mm. terjadi seperti ini gitu. Terus Mm-mm. bagaimana dan sebagainya. Sampai kami pendekatan dengan mereka sendiri, enggak maksudnya dengan kita panggil aja di Mm. lapangan gitu. Kita Iya. pendekatan di lapangan. Ya, Itu Pak ya Husin. tinggal teman-teman berhitung tadi apakah tadi itu menjadi bisa juga dimasukkan tadi dalam kotak Oke, ketik oke. sehingga tadi menjadi warning juga bagi penyedia. Wah, ini resiko nih kalau kita tidak berkinerja baik dalam tahun ini bisa diputus juga nih. Atau mungkin sanksi nanti kalau diputus mungkin tadi itu menjadi garansi kita.
nggak akan dikembalikan, itu bisa aja kan seperti itu. Jadi mereka benar serius ini. Ya, Yang nanti kemudian gini, kami tambahkan iya, klausul yang itu ya. iya. Kemudian begini Bu, di dalam pelangkong parkir sangat dimungkinkan terjadi kenaikan ya mungkin karena kan tadi pelayanan kita rumah sakit yang baru mungkin belum begitu marah. Tapi kalau pelayanan semakin tinggi mungkin kan apa nilai transaksi parkir itu akan semakin tinggi. Ya, saya pernah tadi beberapa di daerah itu ada yang menerapkan memang dia per tahun. Jadi tahun pertama mungkin bisa lebih standar. Nanti pada waktu ada kenaikan, oh bisa terjadi kenaikan tuh lagi harganya. Nah itu juga uh, ya tinggal Iya, kembali ke teman-teman tadi. Nah plus minus saya tadi, emang kalau plus 3 tahun memang kan kita nggak mau pusing tadi, nggak mau pusing itu langsung kontrak sekaligus. Tapi dari akses ke manfaat keutuhan kita bagi bagi user tadi, bagi pemerintah mungkin tadi pada waktu ternyata tahun tahunnya pasien semakin ramai kan arti pengunjung itu kan pendapatan parkir akan semakin meningkat. Di samping kita hanya 5% kan tadi ya mungkin nilai kotaknya bisa aja sangat bervariasi itu. Itu juga menjadi catatan itu. Itu kembali teman-teman ya. Makasih Bu, itu aja Bu. ya. Sebenarnya makasih Bu ya. Maka kemarin Pak Nosin itu menjadi perdebatan juga gitu Iya ya, siap-siap iya perdebatan ya. juga. Karena kami masih masih gedungnya belum selesai sih nanti gitu ya. Untuk itu maka kami kemarin akhirnya masih kenapa nggak 5 tahun, kenapa 3 tahun dan sebagainya itu termasuk kita memikirkan kalau nanti kan gedung kami udah selesai nih gitu ya. Jadi 3 tahun ini udah selesai berproses maka nanti ada untuk parkir yang baru dan kami kan udah beli tanah-tanah lagi nih di samping-samping rumah sakit itu. Maka kemarin ya terus teman-teman untuk mewadahi itu kami sepakat untuk yang 5% itu. Nanti kalau pendapatannya semakin besar, berarti 5% itu masuk di kami. Itu. Meskipun bagus juga masukan ini, maka kemarin kami tuh udah berpikir sampai di situ, Pak, menetapkan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Ini kan kalau nanti nambah jelas di tahun itu, maka kita ini yang belum, maksudnya kami masih karena jelas gedungnya belum selesai, maka kami masih menetapkan dengan flat itu. Gitu. Ya, terima kasih Pak Nusin yang luar biasa. Nah, gimana Pak Nasir? Sudah Ini. cukup diskusinya? Oh iya, ya. Ya makasih Pak, luar biasa ya Bu Kris ya, apa Ah, diskusinya ya jadi banyak apa, banyak masukan-masukan juga ya Bu ya. Izin membaca di chat Bu, ada dari Pak ya, Harso, Kabupaten Tegal. Izin Bu, boleh kopi surat perjanjian kerja samanya Bu. Jadi mohon berkenan Ibu Kris nanti di-share yang tadi surat perjanjiannya. Boleh ya. Bu? Boleh, 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 boleh. Ya, siap. Makasih ya Bu ya. Ya, Terus dari di bawahnya eh, ini iya apa dari ya? Pangatno, izin bertanya Bu, apakah ini semacam kerjasama pemanfaatan BMN? Bagaimana mekanisme beauty contest-nya? Silakan Pangatno, masih gabung Pak? Sepertinya akan lebih enak kalau diskusi langsung ya Bu ya. Ya, Pangatno masih nyimak Pak? Silakan Bu sambil nunggu Pangatno-nya, oke. mudah-mudahan nanti Ya, gabung. ya ini kan prinsipnya dengan PMK tadi saya katakan bagaimana pemanfaatan untuk BMN itu intinya kita tidak merugikan gitu ya aset-aset negara ini gitu sehingga kita bisa manfaatkan dengan maksimal. Maka kami menggunakan mekanisme beauty contest. Sebetulnya sama sih beauty contest ini karena bentuk kami kerjasama operasional, tetapi secara proses pemilihan penyedianya sama kalau kita juga memilih konsultan-konsultan yang lain atau jasa-jasa yang lain dalam hal beauty contest ini. Maka tadi tahapan-tahapannya juga sudah kami aturkan tadi Bu Elis yang di PowerPoint tadi. Maka nanti prinsipnya kan kita nggak boleh menunjuk. Misalnya saya menunjuk Bu Elis, kenapa nggak menunjuk Pak Muji gitu ya? Itu Iya, nanti jadi pertanyaan gitu. Dan ini kan tidak juga saatnya. Meskipun misalnya e-purchasing pun kami sudah melakukan itu juga. Jadi ah, dengan mini kompetisi, mau offline atau online, kemarin maka saya aturkan kami yang untuk trial-trial itu pakai offline dulu, kemudian kami online iya. kan. Itu Bu Elis.
Ini Pak Ngatnonya, kemudian Iya, Bapak Ibu. pengatmanya belum gabung ya, Pak. Enggak, Bu, sudah gabung. Sudah Oh, gabung saya. sudah Sudah, Pak Ngatno. silakan Pak. Silakan Ini, Pak. Bu, Silakan Pak Ngatno. ya, ya, saya tambahkan sedikit, Bu. Kalau saya pengalaman saya itu kan di sewa BMN karena kami kan Satker pengguna PNBP, jadi kami store langsung. Karena kalau kami disewa nggak mengenal beauty contest itu ada di KSP gitu, maksud saya gitu. Nah itu tetap membandingkan Bu, ketika sewa ini Bu membandingkan beberapa Iya, penyedia terus vendor. Nanti vendor. yang, ya, kalau pokoknya spek yang kita, sebetulnya kalau tadi Pak Nusin itu, saya nggak memperlihatkan kebetulan KAK di sini gitu ya. KAK-nya kan bisa kita lihat detail, sampai spek-spek yang harus dia, misalnya komputer, kemudian untuk gate-nya dan sebagainya panjang sekian, kemudian itu yang ada di situ, kemudian rumahnya, kotaknya bentuknya sekian dan sebagainya itu. Lah nanti kita kalau mereka sudah sesuai dengan apa yang sudah ditawarkan, berarti tinggal kita penawaran yang tertinggi, Pak. Itu yang kita pilih. Ya, izin Bu, ini berarti hukumnya hukum ke sewa ya Bu, ya, bukan KSP ya, bukan BGS atau BGPSG gitu ya. Iya, jadi ada sewa ada di situ. Sewa Jadi ya. hukumnya sewa, Pak. Sewa Hukumnya lahan. sewa. Ya, Ya. itu. Karena kalau Izin Bu. misalnya kalau kita nunjuk langsung itu takutnya juga ada penawaran yang lebih tinggi lagi gitu Hmm, rupiahnya. Oke, siap. Iya Pak Adnan. Siap Bu. Oke, terima Ya, kasih Bu. sama-sama. Iya, terima kasih Pak Ngatno udah gabung dengan kita. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau didiskusikan lagi. Silakan klik tombol raise hand-nya. Bu sambil sambil menunggu izin untuk yang pengumumannya, yang pengumuman beauty contestnya itu diumumkannya di mana saja Bu kalau di rumah sakit Ibu? Kami bisa lewat offline, web, Ya, web, ya, kemudian juga web, bisa di papan kami, gitu. ya, Jadi diumumkan secara memang kami tidak menutup gitu ya, tetapi ya. kami akan umumkan lewat website rumah sakit. Kan mereka Di udah tahu website rumah sakit ya, gitu-gitu. di Gitu. LPSM enggak Bu? Soalnya ada juga lihat di LPSM mana gitu yang ada pengumuman buat KSO gitu Bu. Iya. Jadi kalau kami selama ini memang pakai web itu, Oh pakai web website ya. rumah sakit. Iya. Jadi harus rajin lihat web ya. Nanti biasanya Silakan siapa yang ini ya. kami itu anu kok kayak misalnya mereka nggak ikut gitu ya. Kita tawari ayo ikut loh kita punya ini paket pekerjaan ini gitu. Terus nanti misalnya ini kami juga ke mereka ngasih tahu bahwa hasilnya sudah kami umumkan. Itu. Iya keren Ibu. Jadi mudah-mudahan ada yang dari Jawa Barat. Mungkin Ibu pernah mendengar kemarin itu yang penataan parkir di Masjid Al Jabar itu luar biasa kacaunya gitu Bu ya. Jadi ketika pengunjung datang itu bisa diminta sampai 3 kali Bu. Jadi diminta sama yang bantuin apa ngatur parkirnya, terus nanti pas keluar dari situ, terus nanti juga ada yang resminya gitu sampai ada 3 kali. Berarti kalau lihat yang di apa yang di Rumah Sakit Kelatan ini sepertinya peluang untuk pungli itu mungkin hampir tidak ada ya Bu ya. Nggak ada karena kan semua Iya, datanya sudah masuk ke kita ya. Itu iya. dan itu kan sudah langsung juga akan kelihatan CCTV di situ. Ada CCTV ya Bu ya. Ya. Iya, mudah-mudahan nanti Bu di Aljabar ini bisa diterapkan nih. Soalnya Aljabar sendiri luar biasa Bu pengunjungnya sampai bikin macet. Bahkan kayak apa ya? Kalau kita nyebut orang Jawa Barat itu seperti kita umroh di Jawa Barat gitu Bu. Kan Hmm. memang masjidnya luar biasa bagus. Tapi ya memang mungkin apa fasilitasnya belum belum inilah. Jadi masih masih ada sedikit kredit khususnya di penataan parkir. Pak Muji masih ini Pak, barangkali ada Masukan dari suhu. ya masukan dari Pak Muji, silakan Pak.
Halo Pak Muji, yang tadi infrastruktur udah ya Bu ya, udah. Jadi infrastrukturnya tuh dari vendornya ya Bu ya. Ya, semua yang itu Ya, dari vendornya. semuanya semuanya Ya, dari vendornya. Terus tadi ya. yang apa? Yang ini juga yang apa? Petugas parkirnya tidak boleh bertato Tato. dan tindik gitu. Luar biasa juga sampai apa ya? Sampai sampai ke arah sana gitu. Jadi benar-benar ingin memberikan pelayanan yang luar biasa gitu ya Bu ya. Soalnya kan kalau lihat orang yang bertindik, bertato Ya. mungkin beda juga gitu kan Kesannya kan kesannya. beda gitu loh teman-teman. Iya. Jadi kemarin ya sudah rapat. Saya mikir gini, hah nanti Ya, dikirain kalau misalnya nggak kelihatan gitu. Tapi tetap kita sepakat dari dulu sih itu aturan-aturan itu. iya. Itu. Ya. Ada ini ya Bu, ada perempuannya Bu yang ini yang Oh enggak, ada pengadut. perempuan sebagai kasir di ini. Ada sih, ada dua. Oh iya. Ada Yang dua. petugas lapangannya tidak ada ya. Enggak ada. Jadi ada di kasirnya. Iya. Pak Muji, barangkali ada tambahan Pak? Tak ada. Terima kasih Pak Musi, Pas. mohon maaf. Hmm. Silakan Pak, pas aja. Ya, mungkin pas saja lah. Oke. Nah, Baik, saya ucapkan terima kasih pada Bu Kris ya, dan Bu Elis yang sebagai moderator bahwa hari ini kita mendengar dari pengalaman Bu Kris suatu hal yang berharga sekali bagi kita semua sehingga kita berani apa mengadakan pekerjaan jasa parkir ini dengan secara baik. Mudah-mudahan ini membawa kita semua semakin kompeten dan semakin banyak melihat peluang-peluang pengadaan. Terima kasih, semoga acara kita ini selalu bermanfaat. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Kris closing statementnya. Ya, terima kasih Bu Elis, Pak Muji. Eh, jadi kita untuk pengadaan atau intinya sewa lah ya, KSO, kerjasama atau apapun namanya untuk jasa parkir ini gitu ya. Jasa parkir ini Indonesia itu pikiran saya bagaimana itu bisa bersih kalau misalnya sistemnya juga kita bangun dengan baik. Ya, sistem di parkir ini kita bangun dengan baik, maka juga baik itu peralatan maupun human resources kayak manusianya gitu. Dan kalau ini akan terbangun dengan baik dan juga karena kadang-kadang karyawan sendiri itu merasa aku yang punya gitu ya. Lah, ini mereka nggak mau mengalah demi pelanggan. Nah, ini yang juga harus dibangun karena jangan menjadi kesalahannya penyedia, tetapi bagaimana semua punya empati untuk membangun parkir di institusi itu lebih baik gitu. Sehingga meskipun kita atur apapun, kalau kita tidak sadar semuanya gitu ya, apalagi kami rumah sakit, kondisi orang datang itu pasti tidak baik gitu. Artinya Ya, sakit kan beda kalau ke ke mall. kantor, apalagi mau terima apa sesuatu yang lebih Iya. baik gitu ya. Itu akan beda. Maka ini mari kita akan bangun bersama-sama agar kita semua khususnya di pengadaan ini terlebih juga di parkir ini bisa akan semakin baik, maka sistem manless pengadaan secara teknologi ini juga akan semakin baik, meskipun dampaknya banyak orang tidak akan terserap gitu ya. Kami mengalami itu di sini gitu. Tetapi itu akan berdampak juga kepada pelayanan ke pelanggan kami lebih baik dengan sistem itu gitu. Beda dengan kalau dulu semua serba manusia saja gitu, akan lebih lama. Saya pikir begitu nanti risiko-risiko kita sebagai orang-orang di pengadaan sudah ngerti apa yang nanti memitigasi risiko sehingga risiko bisa diminimalisir.
Saya kira begitu, Bu Elis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, aduh, Ibu satu ini nih. Wah, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih Bu Kris atas sharingnya yang luar biasa. Tadi sesuai dengan permintaan dari teman-teman kita, mohon di-share Ya, KSO-nya, perjanjiannya. Terus juga kalau ini pengumumannya Bu, MDP-nya ya. kalau ada beauty contest-nya ya mohon di-share. Jadi Oke, siap-siap. mudah-mudahan dengan paparan Ibu yang tadi saya apa bayangkan, aduh kok pengelolaan parkirnya luar biasa gitu. Mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat lain juga. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Dan terima kasih Pak Muji sudah memberikan kesempatan kepada saya kembali menjadi moderator. Saya pribadi mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menambah dan meningkatkan kompetensi kita. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Muji.